bersyukur kepada Tuhan. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada sesi siang ini dengan keadaan sehat walafiat. Berikutnya, acara ini akan dipandu oleh moderator, yaitu teman saya, Bernika Elin. Untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Elin saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Irunisa selaku host pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Bernika Elin, saya akan menjadi moderator dan akan melanjutkan acara ini. Pada siang hari ini, kita patut bersyukur dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini, yang merupakan Insinyur Ahmad Yunaldi, MM, yang beliau merupakan seorang kelahiran Bandung, tanggal 2 Juni tahun 1968. Ada baiknya pada siang hari ini kita mengenal lebih dekat lagi tentang beliau. Saya akan membacakan profil edukasinya. Pada pertama kali tahun 1975, Bapak Ahmad Yunaldi bersekolah di Pondok Rumput 2 State Elementary School di Bogor. Kemudian dilanjutkan dengan bersekolah di SMP Negeri 1 di Bogor, lalu SMA Negeri 1 di Bogor, kemudian dilanjutkan berkuliah di IPB sampai tahun 1988. Dan beliau mulai masuk Institut Teknologi Bandung pada tahun 1988 hingga lulus pada tahun 1993. Dan di tahun 2001 hingga 2003, beliau berkuliah Magister Manajemen di Universitas Prasetya Mulia. Untuk saat ini, Bapak Ahmad Yunaldi merupakan founder dari PT Delta Sistek Indonesia, serta Presiden Director dari PT Delta Sistek Indonesia, PT Zulin Indonesia, dan PT Delta Ultrakon Sinergi. Kita akan bisa langsung memulai webinar pada siang hari ini. Dipersilahkan dengan hormat Bapak Ahmad Yunaldi untuk bisa langsung menyampaikan materi pada siang hari ini selama 40 menit dan akan dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab dari peserta. Jika peserta memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan di tengah-tengah diskusi, dapat dituliskan pada kolom chat. Jika ingin bertanya pada akhir diskusi, bisa memencet tombol raise hand terlebih dahulu, kemudian unmute mikrofonnya, kemudian bertanya. Sekian dari saya, dipersilakan untuk narasumber kita pada siang hari ini untuk menyampaikan materinya. Oke. Terima kasih Ibu Elin. Bilangnya Pak Adelin, kemudian Irunisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susi, kemudian tadi koordinator Pak siapa Bu Susi? Pak Hansen. Pak Hansen, ya, salam kenal Pak Hansen. Kenal Pak. Senang saya bisa bisa berkumpul, bisa membagi, men-share pengalaman saya ke rekan-rekan mahasiswa, khususnya di Podomoro University. Ya, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Nah, ini saya coba tampilkan. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sudah. Saya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan oleh Elin juga, nama saya Ahmad Yunaldi, kemudian saat ini saya memang dipercaya untuk DSI. Izin, sebelum kita membahas kewirausahaan di bidang konstruksi, izin memperkenalkan sedikit profil dari perusahaan yang saya jalani saat ini dan bidang-bidang apa saja. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Silakan nanti kalau sesinya atau setelah presentasi baru mau kita diskusi ya, seperti itu ya, Bu Irunisa ya. Oke. Delta Sistek Indonesia sendiri itu merupakan perusahaan license atau agent dari Diwidak Sistem Internasional, di mana perusahaan Diwidak ini adalah perusahaan kontraktor tertua di Jerman sejak tahun 1865. Kemudian dalam tahun 1996, Diwidak itu bekerja sama dengan PT Citra,
membuat perusahaan joint venture Citra Diwidak System. Nah, kebetulan saya adalah salah satu pendiri dari Citra Diwidak System ini, atau yang dikirim ke Jerman untuk membentuk perusahaan patungan ini. Dikarenakan kondisi krisis saat itu 98, 2002 sampai 2000-an, kondisi ekonomi maupun sosial kita dan politik kita tidak menguntungkan, sehingga pihak Diwidak Jerman itu mengambil alih kembali. Jadi semua dalam tidak joint venture tetapi diambil alih 100% Diwidak System. Nah, pada tahun 2002 saya memberanikan diri untuk men-take over company ini sebagai pemegang license di Indonesia. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah hampir 20 tahun kita menjadi salah satu pemain utama dari bisnis subkontraktor spesialis di Indonesia. Berikut adalah seperti logo dari PT DSI sendiri, bahwa kita ada local presence, global competence. Jadi memang kita spesialis, sangat spesialis, dan kita memang didukung oleh partner-partner dari luar seperti Diwidak, ini prinsip utama kita di Jerman. Kemudian kita juga menggandeng Maurer untuk bidang-bidang konstruksi lainnya. Termasuk kita juga ada partner dari Korea dan dari Beijing, yaitu Zulin, di mana dengan Zulin kita akhirnya membuat anak perusahaan yang namanya Zulin Indonesia. Kemudian kita dengan Utracon di Singapura pun kita mempunyai hubungan partner, dan akhirnya kita memutuskan untuk membuat anak perusahaan lagi dengan nama Delta Utracon Synergy. Kemudian kita juga punya partner di Taiwan, seperti Diwitek dan sebagainya. Ini klien-klien kita, hampir seluruh perusahaan-perusahaan kontraktor utama, baik itu BUMN, khususnya BUMN, hampir semua BUMN merupakan klien kita, termasuk perusahaan-perusahaan asing dari Jepang, Kajima, atau perusahaan-perusahaan swasta utama, itu biasanya klien kita. Nah, ini beberapa project gallery yang sudah kita kerjakan dalam waktu 20 tahun ini. Biasanya kita mengerjakan dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 100 project ya. Dari skala yang kecil sampai skala yang besar. Ini beberapa project yang besar yang merupakan ikonik di perusahaan kita, dan ikonik juga di daerah yang kita buat. Ini contohnya ini Teluk Kendari, saat ini menjadi ikonik jembatan bagus di Kendari, menjadi tujuan wisata juga di Kendari. Nah, ini kita selesaikan dalam kurun waktu 3 tahunan, di mana selesai dalam kondisi COVID 2020. Ya. Dan ini jembatan terpanjang juga, dengan beton terpanjang di Indonesia. Ini jembatan kabel C di Balikpapan, di mana nanti jembatan ini akan menghubungkan Balikpapan dengan ibu kota baru, apa yang disebut Nusantara ya. Jadi masih panjang jalan yang harus kita buat. Nah, ini adalah salah satu ikonik kita, di mana DSI ini itu mengerjakan dari mulai kabelnya, konstruksi, pemasangan dari dari konkritnya, dan ekspertisnya, termasuk perhitungan calculation engineering-nya itu dilakukan oleh kita. Nah, ini kita juga terlibat di proyek LRT di beberapa crossing. Ini bisa dilihat dari crossing di Cilitan di daerah Cawang ke Jagorawi, itu menggunakan alat kita, engineering kita. Jadi kontraktor supply konkrit, rebar, teknologi jembatan maupun alatnya dari kita. Berikut adalah salah satu jembatan lengkung terpanjang yang memperoleh rekor Muri, itu di LRT Kuningan. Jadi kalau rekan-rekan atau mahasiswa lewat di Kuningan, ada jembatan di atasnya, nyambung dikit-dikit. Nah, itu salah satunya hasil karya dari DSI juga. Ini alat kita yang dipakai, kemudian engineering-nya dan sebagainya
kita support di jembatan tersebut. Berikut juga ada tol dalam kota di Kelapa Gading. Mungkin tidak terbayang kita membangun jembatan atau jalan layang dengan sistem Lego, di mana sistem precast ini disambung satu persatu membuat satu jembatan, kemudian jembatan berikutnya. Ini menjadi teknologi populer yang ada di Indonesia saat ini, dan PT DSI cukup bangga bahwa kita bisa menghadirkan teknologi-teknologi baru yang di dunia dan belum di Indonesia. Dan kita memang moto kita adalah ingin membangun atau pionir teknologi-teknologi baru jembatan maupun infrastruktur yang ada di luar, kita akan bawa ke Indonesia. Nah ini Jakarta-Bandung pun kita terlibat ya di High Speed Railway Jakarta-Bandung. Ini contoh beberapa alat kita yang dipakai untuk membangun jembatan High Speed Railway. Dan jika rekan-rekan ke bandara, itu masih ada flyover yang belum difungsikan, baru selesai. Yang sebelum masuk bandara, ini pun adalah desain, konsep, maupun alat-alat yang dipergunakan itu adalah dari kita, PT DSI. Oke, masih banyak lagi proyek-proyek lain di Bogor maupun di hampir pekerjaan kita adalah di seluruh Indonesia. Oke, ini contoh Cakung Flyover, bagaimana kita membangun jembatan, meng-crossing jembatan kereta api yang sama sekali tidak boleh terganggu. Nah ini termasuk core business PT DSI lah, bahwa kita ingin tadi membawa teknologi-teknologi yang tadinya susah dikerjakan. Bayangkan ini jalan kereta ini 24 jam berfungsi Jakarta sampai Jawa, jadi tidak boleh terganggu sama sekali. Nah, kita membangun jembatan di atasnya tanpa mengganggu sama sekali di bawahnya. Oke. Tentu semua perusahaan mempunyai misi atau value dalam menjalankan bisnisnya. Ini adalah mission and value dari PT DSI, bahwa kita fokus kepada customer, kita memberikan one-stop solution untuk pekerjaan khususnya jembatan dan infrastruktur, dan kita dengan menggandeng dari produk Jerman, kita akan memberikan kualitas yang standar dunia. Nah, ini organization chart, di mana saat ini mungkin karyawan inti saya kurang lebih sekitar 130 orangan. Waktu awalnya 2002 saya mendirikan perusahaan ini hanya dibantu 15 orang dengan saya sendiri, termasuk office boy dan sekretaris saya dulu hanya 15 orang, sekarang sudah sampai 130. Bahkan sebelum COVID kemarin kita sempat lebih besar lagi, dan banyak memang SDM-nya untuk proyek-proyek besar itu kontrak proyek ya. Jadi kita cukup mengirim tenaga inti, baik 2 orang, 5 orang, tergantung skala dari proyek tersebut seberapa besar. Baru kita merekrut dan membentuk tim di lapangan. Bayangkan bahwa 1 tahun kita hampir melaksanakan 100 sampai 200 proyek dari skala kecil maupun skala besar, sehingga masing-masing tim saya bisa megang 1 bahkan bisa 5 proyek yang dipegang oleh tim saya. Nah, ini kita punya kantor sendiri sekarang di daerah Bintaro, kemudian kita juga punya warehouse, yaitu 2 di daerah Bintaro dan di daerah Bogor. Oke. Inilah spesialis yang kita masukkan di bidang konstruksi ini, bahwa DSI ini dikenal dengan teknologi post-tensioning system-nya, kemudian kita punya cable stay system, geotechnical, kemudian responsive equipment, dan sebagainya. Berikut lebih detailnya, apa sih yang dimaksud dengan post-tensioning. Nah, jadi hampir seluruh jembatan, yang jembatan-jembatan layang maupun jembatan konvensional yang bentangnya di atas 20 atau 30 meter, pasti menggunakan teknologi namanya post-tension atau kabel prategang, di mana materialnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, DSI itu core bisnis utamanya itu adalah post-tensioning system
untuk balok-balok jembatan, MRT, jalan layang, dan sebagainya. Dan kita mempunyai standar internasional maupun standar lokal dengan sertifikat baik material maupun SDM. Oke. Nah ini bridge equipment, ya, jadi kita pun membawa teknologi-teknologi jembatan baru yang Indonesia belum pernah. Mungkin kalau dilihat jalan layang di Antasari atau jalan layang busway, itu pertama kali kita yang bawa teknologi precast segmental dengan alat namanya lifter. Kemudian kita juga balance cantilever seperti MRT, seperti ini. Dan di Permata Hijau itu kita membuat alat baru juga, ini yang seperti di kanan bawah. Jadi buat saya memang menjadi tantangan jika ada proyek-proyek yang membutuhkan teknologi baru. Buat saya itu adalah suatu jadi kesempatan, opportunity. Di samping itu, kita juga mempunyai launching gantry untuk erection girder, tadi untuk menyambung jembatan dari precast yang modul by modul kita sambung, kemudian kita juga punya alat namanya erection gantry untuk steel dan sebagainya. Nah, di samping itu, PT DSI juga memfokuskan untuk memberikan solusi penuh kepada rekan-rekan atau kontraktor atau klien kita, di mana kita juga sudah masuk ke dalam bisnis aksesoris jembatan seperti sambungan jembatan atau expansion joint, kemudian landasan jembatan atau dudukan jembatan, itu namanya bridge bearing. Jadi ini kita sudah mulai masuk juga. Ini contoh jembatan, landasan jembatan yang sekarang ini sangat populer di Indonesia, namanya lead rubber bearing, di mana lead rubber bearing ini harus mampu menahan gempa yang besar, terutama di Indonesia. Nah ini contoh kita mengadakan testing bearing tersebut di Milan, Italia, di University of Pavia, di Pavia ya, di EU Center Laboratory. Jadi kita membawa klien-klien kita dan barang kita dites di Milan, Italia. Oke. Nah, ini bidang baru buat DSI, yaitu soundproofing wall, di mana di negara maju ini sudah sangat populer ya, tapi di Indonesia ini baru dimulai. Jadi soundproofing wall ini adalah jenis konstruksi untuk meredam kebisingan, di mana sekarang nih, contohnya di tol dalam kota, itu sudah mulai banyak komplain seperti university, rumah sakit, kantor, bahwa tol itu sangat bising, mengganggu lingkungan. Bahkan di lingkungan residen atau tempat rumah tinggal, itu sudah mulai mengajukan klaim ke Jasa Marga bahwa meminta diturunkan tingkat kebisingannya. Ini contoh tim kami melakukan analisa kebisingan di daerah area, contohnya di daerah Bekasi, dan kita membantu desain soundproofing wall-nya setinggi apa dan dari material apa supaya mengurangi tingkat kebisingan di lingkungan tersebut. Dan yang tak kalah menariknya ini adalah Structure Health Monitoring System. Ini saat ini jadi populer di Indonesia karena memang ketentuan dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa untuk struktur-struktur ikonik atau heritage atau struktur-struktur penting itu wajib di-install monitoring system. Jadi bisa memberikan peringatan dini kepada pemilik, kepada kita, jika konstruksi tersebut sudah overload atau akibat gempa ada kerusakan dan sebagainya. Nah ini buat DSI pun ini menjadi market baru dan kita ingin masuk ke bisnis ini dan kita mengundang Diwidak dan dari Detum juga dari England dan Microsoft Azure ya sebagai sistem dari monitoringnya. Nah saat ini PT Delta Sistek Indonesia saya sampaikan tadi bahwa kita punya 2 anak perusahaan di Foambox Scaffolding System sudah hampir 9 tahun, kemudian di Delta Ultrapon 4 tahun. Nah ini mungkin rekan-rekan bertanya kenapa Pak Yunaldi lagi sih sebagai dirutnya, gitu kan?
memang ini adalah anak perusahaan DSI dan ternyata tidak semudah itu mencari figur-figur yang bisa memimpin perusahaan dengan baik. Contohnya Zulin kita pernah kasih ke pihak lain untuk menjadi direktur utama, ternyata tidak berjalan dengan baik. Jadi memang tantangan tersendiri ya untuk mencari pemimpin-pemimpin yang bisa merunning perusahaan dengan baik. Dan alhamdulillah PT DSI yang dulunya itu hanya perusahaan kecil, hanya 15 orang dengan sistem kompetisi di Indonesia yang sangat tinggi, di mana perusahaan-perusahaan sebelumnya itu bahkan sudah berdiri sejak lama dari tahun 1970, dan alhamdulillah di 20 tahun ini DSI berdiri, kita boleh bilang bisa menjadi pionir bahkan yang terbesar sekarang di Indonesia. Ya, dengan perjuangannya akhirnya yang kita lokal pertama, karena yang kompetitor kita umumnya adalah perusahaan-perusahaan asing. Dan alhamdulillah kita PT DSI sekarang menjadi pionir, mungkin menjadi terbesar di Indonesia saat ini. Oke, nah ini yang menarik nih buat rekan-rekan nih. Aku pengen tertarik deh di bisnis konstruksi, apa ya sih yang harus dimulai ya. Jadi oke, semua bisnis itu pasti ada resikonya kan. Jadi tentu kalau semakin mudah bisnis tersebut, orang semakin gampang masuk, kemudian tentu profitnya juga akan semakin kecil. Tapi kalau rekan-rekan mau ke bisnis yang sulit, memang effortnya akan lebih tinggi, ya tentu bisa menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi juga. Tapi balik lagi, semua bisnis apapun, tidak hanya konstruksi, jika kita ingin memulai, kita wajib melakukan rencana bisnis. Ini yang saya lakukan terhadap baik perusahaan DSI maupun perusahaan-perusahaan anak perusahaan yang lain. Nah, apa sih yang disebut rencana bisnis? Jadi rencana bisnis itu tentu kita wajib menganalisa apa sih yang akan kita lakukan, apa sih yang harus kita perbuat dan sebagainya. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan yang saya lakukan. Mungkin saya bisa sharing, dan alhamdulillah dengan apa yang saya lakukan sekarang dengan tahapan-tahapan ini, PT DSI berhasil dengan baik. Nah, khusus untuk rencana bisnis konstruksi, karena bisnis konstruksi ini sangat tergantung dari lingkungan makro ya. Jadi lingkungan makro itu lingkungan ekonomi dan sebagainya. Kemudian jika kita ingin berhasil di bisnis konstruksi, kita juga harus meninjau lingkungan mikronya, lingkungan industri yang kita akan masukin. Kemudian tentu kita juga harus menganalisa industri kita, jangan sampai industri kita ternyata lifetime-nya itu cuma sebentar gitu loh. Mungkin rekan-rekan mahasiswa tidak bisa ngebayangin ya, dulu Nokia yang sebesar itu tiba-tiba ambruk gitu loh. Bayangkan ya. Nah, kemudian contohnya lagi coba Sony atau Pentax ataupun kamera itu yang dulunya perusahaan-perusahaan besar tiba-tiba ambruk. Mereka mungkin cukup pede waktu itu, Nokia maupun yang lainnya, bahwa perusahaan mereka akan survive, akan lifetime-nya panjang, tapi tiba-tiba dalam sekejap saja hilang di telan bumi. Nah, ini jadi analisa industri atau tinjauan lingkungan makro mikro ini sangat penting, khususnya di industri konstruksi ya, karena kita sangat tergantung dengan lingkungan ini. Baru dari tahap-tahap ini kita bisa masuk analisa perusahaan kita mau kayak gimana nih di industri yang akan kita hadapi ini. Oke, saya akan fokus ke industri konstruksi, tapi nanti kita bisa diskusi lebih detail, tapi konsepnya secara umum adalah kita wajib membuat rencana bisnis untuk mengurangi resiko-resiko, karena bisnis pasti ada resiko. Nah, bagaimana untuk mengurangi resiko-resiko itu? Ya, kita buatlah rencana bisnis. Nah, kalau kita bicara di industri konstruksi,
ini hierarki ya dalam industri konstruksi. Yang paling tinggi itu owner, pemilik uang, atau di sini owner ini kalau untuk infrastruktur biasanya pemerintah dananya, kemudian ada juga pemerintah, ada juga swasta seperti developer Agung Podomoro, kemudian ada Sinarmas Group, kemudian ada developer kecil gitu kan, dan ada juga Pelindo yang membangun pelabuhan. Nah, ini kita sebutnya sebagai owner. Kemudian owner akan meng-hire konsultan perencana. Jadi owner punya konsep ingin membangun infrastruktur seperti A. Nah, mereka akan meng-hire konsultan perencana. Nah, konsultan perencana ini tentu untuk melaksanakan, mewujudkan keinginan owner sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan imajinasinya owner, maka di bawahnya ada konsultan supervisi yang untuk mengawasi pembangunan infrastruktur atau apapun yang direncanakan tadi. Baru ada di kontraktornya. Dan kemudian tentu kontraktor ini lebih banyak, kontraktor utama ini adalah manajemen konstruksi. Jadi yang mengerjakan adalah sebetulnya subkontraktor inti. Jadi mulai subkontraktor fondasi, subkontraktor pembesian, subkontraktor erection dan sebagainya. Jadi kontraktor utama ini banyak sekarang ini adalah memanage atau manajemen konstruksinya saja, tapi aktual pekerjaannya yang mengerjakan adalah subkontraktor ini. Nah, tentunya subkontraktor ini dalam bekerja harus didukung oleh pemasok. Nah, sekarang rekan-rekan semua, nah sebelum kita mau masukin bisnis konstruksi, mau di bisnis apa nih? Mau di level mana? Gitu kan? Oke, saya mau jadi developer perumahan kecil deh, gitu kan? Wah, itu posisinya tetap jadi owner kan gitu. Nah, atau saya mau di level kontraktor. Nah, terus atau saya mau pilih jadi pemasok aja deh, gitu kan? Nah, ini yang menentukan awalnya talent kita di mana sih, gitu kan? Passion kita di mana sih? Kita mau masuk di bidang apa, gitu kan? Nah, kebetulan PT DSI kita memang memfokuskan dan menjadi ada subkontraktor spesialis sistem kabel prategang. Jadi produk akhir kita bisa dalam bentuk jembatan, bangunan, geoteknik, bangunan-bangunan lainnya, di mana usernya itu adalah kontraktor. Nah, kontraktor itu ada kontraktor pemerintah atau BUMN, ada juga kontraktor swasta. Cuman ini yang ada gambaran aja nih. Ternyata di Indonesia ini pasar industri konstruksi misalnya 1 juta US dollar misalnya gitu ya. Ternyata 75% dari pasar konstruksi ini yang bermain hanya 15 perusahaan gitu loh, dimakan oleh perusahaan utama seperti BUMN. Sementara yang 25%-nya itu diperebutkan oleh bahkan 15.000 kontraktor di Indonesia. Itu data, kalau tidak salah saya dapat data itu dari seminar dulu Asosiasi Kontraktor lah, bahwa pasar industri konstruksi di Indonesia ini hampir 75% itu diambil oleh BUMN. Kemudian hanya 25% yang diambil oleh swasta, di mana jumlah BUMN itu 15 perusahaan yang utama, tetapi jumlah perusahaan swasta bisa 15.000 perusahaan. Bayangin 15.000 perusahaan memperebutkan makanan yang hanya 25%. Nah, ini juga menjadi pemikiran kita mau masuk kemana. Makanya DSI setelah mengadakan analisa industri dan sebagainya, seperti buat kita yang cocok itu di subkontraktor. Makanya DSI tidak pernah ikut tender proyek pemerintah. Kita posisinya adalah kontraktor spesialis. Jadi umumnya kontraktor itu meminta ke kita untuk menganalisa biaya, menganalisa konstruksi, dan membuat proposal metodenya. Jadi lebih banyak DSI ini bukan hanya subkontraktor, tapi partner dari kontraktor utama. Oke, ini lanjut.
Tadi tahapannya mungkin karena industri konstruksi ini sangat tergantung daripada lingkungan makro. Jadi apa sih yang dimaksud dengan lingkungan makro? Lingkungan makro terutama itu yang paling penting adalah ekonomi. Jadi suatu negara kalau pertumbuhan ekonominya rendah atau lambat, bagaimana mereka akan membangun infrastruktur? Bagaimana mereka akan membangun perusahaan-perusahaan, membangun mall, membangun apa? Kalau pertumbuhan ekonomi perusahaannya sangat lambat, gitu, sangat kecil. Makanya ini ada teori bagaimana sih menganalisa lingkungan makro industri konstruksi. Ya, kita melihat dari sisi ekonominya bagaimana sih untuk Indonesia, tentu ekonomi kita insya Allah ke depan menjadi lebih baik walaupun sempat terpuruk selama pandemi COVID ini. Kemudian dari politik hukumnya bagaimana? Nah ini contohnya waktu awal-awal PT Citra Diwidak System tahun 96 berdiri, kemudian tahun 98 krisis politik gitu kan, sehingga perusahaan ini jadi ambruk gitu kan. Nah itulah itu termasuk waktu itu adalah politik hukumnya negatif gitu kan waktu pendirian 96. Tapi harapannya sekarang Indonesia sudah cukup stabil, ke depan juga dalam waktu itu ke depan juga stabil. Nah, ini politik hukum ini menjadi positif buat analisa kita. Nah, terus termasuk bagaimana teknologi. Nah, ini termasuk industri yang kita mau masukin. Nah, untuk DSI tentu teknologi ini positif karena post tension atau sistem prategang ini masih industri yang baru di Indonesia. Masih tumbuh, peluangnya pun masih banyak. Terus demografi, sosial budaya, global, ini kita analisa. Ini kalau rekan-rekan nanti itu ada bukunya kok, ada bukunya untuk menganalisa ini seperti apa. Gitu. Dan ini saya lakukan memang dalam waktu pembentukan DSI dulu. Jadi memang prospek industri makro untuk Indonesia ini saya bilang sangat-sangat positif. Jadi apalagi Indonesia punya keinginan tahun 2045 itu ingin menjadi targetnya negara maju, gitu kan. Nah kalau menjadi negara maju, infrastruktur kita tuh masih minim banget, gitu kan, dibanding negara-negara di luar. Nah bayangkan untuk membangun infrastruktur itu boleh dibilang 50 tahun ke depan aja infrastruktur kita masih minim. Kita bicara masih Jakarta ya atau Jawa. Itu saja masih banyak yang infrastrukturnya minim. Bagaimana dengan pulau-pulau lain di Indonesia? Jadi saya memberikan gambaran bahwa industri konstruksi di Indonesia 50 tahun ke depan pun masih sangat cerah gitu kan, masih sangat bagus ya. Ini kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini kemarin kita COVID ya. Jadi industri kita dari yang pertumbuhan kita yang 5% sempat minus 2,1% di 2021 naik 3,7% dan alhamdulillah target 2022 ini 2022 5,2% dan selanjutnya harapannya naik. Dan ini sudah kelihatan dan ini menjadi bagian dari analisa makro perusahaan ya. Jadi prospek saya ke depan gimana sih gitu. Harapan kita gimana sih ke depan. Nah, itu menjadi landasan-landasan perusahaan untuk membangun baik SDM-nya, baik sumber daya lainnya untuk menghadapi ini. Oke, ini contoh bahwa negara dengan pertumbuhan PDB tertinggi. Ternyata saat ini bukan Cina, Cina udah 4,8, sekarang India yang emerging market. Nah, sekarang negara-negara di Eropa itu banyak menanamkan investasinya di India sekarang ini. Karena di India itu pertumbuhannya lagi tinggi-tingginya sekarang 9%. Nah, termasuk di Filipina nih, negara tetangga kita ini lagi growth-nya lagi bagus untuk pertumbuhan ekonominya. Dan ini tercermin di industri konstruksinya. Jadi saat ini di Filipina itu lagi membangun MRT, membangun pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Makanya industri konstruksi ini sangat tergantung dari PDB, ya, dari rencana pertumbuhan ekonomi. Karena pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi itu naik, yaitu harus membangun infrastruktur.
konstruksi yang utamanya. Mereka harus expense atau harus membiayakan di industri konstruksi. Seperti ini contohnya, pemerintah kita akan membangun ibu kota negara yang baru dan sebagainya. Ya, dan Indonesia itu proyeksinya ini berdasarkan IMF ya 5,6, tapi kalau berdasarkan dari pemerintah kita yang tadinya asumsinya 5,5 sampai 5,5, approval budgetnya itu di 5,2. Nah ini economic growth. Nah kalau dengan 5,2 itu industri konstruksi masih bagus. Indonesia, negara kita butuh investasi untuk mencapai pertumbuhan 5,2. Nah investasinya itu apa? Ya salah satunya adalah infrastrukturnya, membangun tol Sumatera, membangun tol di Kalimantan, supaya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tinggi. Ya, jadi ya saya senang lah teman-teman di teknik sipil, oportunitasnya sangat-sangat besar di Indonesia, gitu kan. Nah, ini cuman yang perlu diwaspadai ini nih, yang di luar prediksi ternyata APBN kita itu harga minyak tuh asumsinya 63 US dollar per barrel. Sekarang harga minyak dunia sudah 114 US dollar. Nah, ini apa sih dampaknya terhadap konstruksi? Yang pertama, berarti duit pemerintah yang tadinya rencana mau bangun jembatan, bangun dan sebagainya, jadi habis dipakai untuk subsidi BBM. Jadi yang tadinya pemerintah mau membangun jembatan Batam Bintan nih, tapi karena duitnya habis atau membangun ibu kota negara, tapi duitnya terkikis yang tadinya targetnya anggarannya 500 miliar misalnya, ya sekarang cukup separuh dulu deh 250 miliar gitu karena jadi makanya kenapa industri makro ini menjadi penting buat industri konstruksi. Makanya rekan-rekan semua harus mempelajari industri makro. Contohnya inilah, pandemik inilah. Saya ada contoh, jadi saya mencoba bisnis untuk perumahan ya. Perumahan yang rumahnya sederhana, jadi di bawah 500 jutaan. Tadinya sebelum pandemik berpikir bahwa kita, masyarakat Indonesia itu banyak belum punya rumah, jadi butuh rumah. Nah, di level berapa rumah tersebut? Nah, waktu analisa sebelum pandemik itu rumah sederhana di 300 jutaan itu banyak peminatnya dan laku sangat laris. Ternyata karena kondisi pandemik, banyak rekan-rekan kita yang jadi jobless, nggak ada kerjaan dan sebagainya, terus WFH, sehingga mereka yang tadinya parkiran kita tingkat belinya, daya belinya tinggi, jadi drop gara-gara pandemi ini. Gitu loh. Jadi bisnis perumahan yang tadinya kita bilang bagus sebelum pandemi, sekarang menjadi stagnan. Bahkan bisnis perumahan yang levelnya menengah 1 miliar sampai mungkin di atas 1 miliar ke 2 miliar itu jadi laris. Kenapa? Mungkin orang-orang yang tadinya mau jalan-jalan ke luar negeri, mau ganti mobil karena nggak bisa ngapa-ngapain karena pandemi, ya udahlah saya investasi beli rumah seperti itu. Ya, jadi analisa makro ini penting tadi, makanya saya kasih gambaran seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke lingkungan mikronya. Kita harus analisa juga nih. Kita mau masuk industri apa nih? Misalnya industri sebagai owner, developer untuk rumah kecil gitu kan. Nah, kita harus menganalisa kompetisi di dalam industri yang kita masukin. Ini saya ambil contoh di kabel patergang ya, di tempat DSI masuk. Nah, saya menganalisa ini pakai menggunakan 5 force dari Potter. Ini ilmu lama, ini tahun 80-an, ini udah ada ilmu ekonomi, bagaimana kita menganalisa industri mikro. Ini contohnya kabel prategang atau sistem PT DSI, waktu itu kita mau masuk ke industri subkontraktor. Nah, kita melihat bahwa kompetisi di dalam industri saya itu tuh masih rendah. Kenapa masih rendah? Ternyata pemainnya itu cuma ada 4 atau 5 maksimum untuk pasarnya sebesar Indonesia. Kemudian juga bagaimana sih ancaman pendatang barunya? Nah, ternyata tidak semua orang yang punya uang bisa masuk ke bisnis prategang ini, ke bisnis DSI, karena butuh teknologi tadi.
gitu kan, butuh teknologi. Nah, ini bagaimana posisi tawar pembeli. Nah, karena pemainnya cuma sedikit, tentu kita bersaing di industri. Jadi kadang-kadang harga itu yang menentukan kompetitor, gitu kan. Jadi makanya posisi tawar pembeli yaitu tadi BUMN atau perusahaan pemakai kita menjadi lemah, gitu kan. Nah, terus posisi tawar pemasoknya gimana? Nah, kita kan beli barang-barang dari pemasok, karena industri saya itu adalah industri PT DSI itu adalah spesialis, pemasoknya memang nggak banyak, baik lokal maupun global. Makanya posisi tawar pemasok di industri ini kuat. Nah, makanya kalau rekan-rekan nanti mahasiswa, wah kalau gitu saya jadi pemasok aja lah di bisnis ini. Silahkan, nanti tinggal analisa gitu kan. Nah, terus bagaimana ancaman produk substitusi? Kalau di Prategang ini, di industri saya rendah, karena Prategang ini adalah teknologi yang di Indonesia pun masih baru gitu kan. Bayangkan di Jerman itu mereka kontraktor utama tuh dari tahun 1800-an. Nah, teknologi kabel prategang itu di dunia itu sangat lama. Di Indonesia itu baru Semanggi kalau nggak salah yang pertama. Ya. Dan di dunia pun teknologi ini masih berkembang terus. Jadi makanya substitusi ini buat industri kabel prategang atau industri DSI ini jadi lemah. Nah, balik lagi, nah setelah kita melakukan tadi analisa makro maupun mikro, nah rekan-rekan juga harus analisa industrinya. Ini tuh jangan sampai tadi seperti kejadian Nokia atau Nikon yang tiba-tiba kolaps gitu kan. Ternyata dengan perubahan era digital ini banyak industri-industri yang kolaps ya. Nah, inilah kita harus bisa menganalisis industri kita. Nah, kita mau masuk ke misalnya bisnis developer, perumahan mewah. Gimana sih industri kita? Oh, di Indonesia ini masih banyak banget orang butuh rumah gitu kan. Nah, itu memberikan nilai positif, memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk bisa tumbuh ya. Ini contohnya saya kasih contoh di industri prategang ya, di mana industri prategang itu di Indonesia dimulai pada tahun 70-an. Ya, dibangunnya pertama itu proyek Semanggi. Kemudian dia tumbuh tahun 80-an, tapi tahun 98 sempat krisis nih, ambruk gitu kan. Nah, 2000-an, 2002 itu udah mulai tumbuh lagi. Terus sekarang 2020, 2022 semua terkena COVID kan, termasuk industri kita juga terkena COVID. Tapi ternyata alhamdulillah di eranya Pak Jokowi infrastruktur ini masih menjadi primadona. Jadi walaupun di era COVID industri konstruksi di Indonesia ini masih tumbuh, tapi memang tidak sebesar sebelum COVID. Nah, itu salah satu analisa kita melihat sistem politik di Indonesia bagaimana sih arahnya ya. Nah, kemudian jadi dari sini, dari analisis industri ini kita dapat menyimpulkan bahwa bisnis yang akan kita masukkan tadi apakah masih tumbuh atau udah mulai masa penurunan gitu kan, atau masih emerging gitu kan. Nah, ini akan membuat strategi-strategi kita berbeda gitu kan. Oke. Nah, kalau kita bicara ke analisa industri, tentunya kita harus mengelompokkan, kita harus buat peta inilah, peta sistem kompetisi di industri kita itu seperti apa sih? Oh, ini ternyata, ini contoh lah, di industri prategang, waktu saya mendirikan DSI, itu pemainnya hanya ada 4, gitu kan. Di mana pemain yang paling besar itu PTA, dia mengerjakan proyek-proyek dengan tingkat kesulitan tinggi dan harganya tinggi. Kemudian PTB dia medium lah, PTC rendah, terus ada PTD yang masih kecil. Nah, ini konsep kita bahwa kita tuh tidak mungkin perusahaan dapat memenuhi semua segmen pasar. Jadi kita harus fokus juga. Nggak mungkin kita bisa dengan sumber daya yang kita punya ini, kita nggak mungkin bisa menawarkan semua kategori gitu kan dengan variasi dengan teknologi yang tinggi, kemudian harganya
rendah, itu rasanya tidak mungkin. Nah, inilah gunanya kita mengelompokkan peta strategis tersebut. Jadi, kunci penentu keberhasilan dalam bisnis konstruksi ini menurut saya tadi pemahaman, terus atas teknologi dan pengaplikasiannya, bagaimana penguasaan atas sumber daya manusia, pemahaman akan pasar. Ini yang paling utama. Sehingga kita bisa menentukan nih, kalau saya nanti buat perusahaan, ini kompetisi yang ada sekarang nih, di seperti A, B, C, D. Nah, kalau saya PT XX, saya mau mendirikan, saya kan belum punya sumber daya yang kuat, gitu. Nggak mungkin saya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan level yang tinggi, karena SDM kita sangat terbatas. Terus, kalaupun saya mengerjakan pekerjaan yang tingkatnya tinggi, siapa yang percaya? Orang kita perusahaan baru, mana mungkin bisa mengerjakan mengerjakan kerjaan cable stay misalnya. Siapa yang percaya perusahaan XX bisa mengerjakan? Nah, gitu. Nah, ini makanya kita harus bagaimana nih dalam peta persaingan dalam industri kita. Ya, namanya kita pendatang baru, contohnya PT XX, saya akan memposisikan di harga rendah dulu lah supaya orang tertarik. Tentunya kalau dengan harga rendah, tingkat teknologi yang kita pakai pun belum teknologi tinggi, supaya tadi SDM kita kan belum ada yang pintar-pintar, kemudian alat kita belum punya yang canggih-canggih. Ya udahlah, kita cukup bersabar buat perusahaan mengerjakan proyek-proyek sederhana dulu dengan harga yang rendah. Tapi saya pun tidak mau segede kelas C ini, saya pengennya perusahaannya rada gede lah. Mungkin kalau C cuma skala Pulau Jawa doang, saya maunya luar Jawa juga. Nah, ini bisa menentukan kita mau buat perusahaan itu di posisi mana di industri. Oke. Nah, balik lagi, setelah kita menentukan perusahaan kita di mana, tentu kita harus mencapai sasaran-sasaran tersebut dengan membuat tujuan pemasaran. Kemudian, bagaimana sih sasaran pemasarannya? Tentu kita harus membuat strategi-strategi pemasaran supaya produk kita bisa dijual. Nah, terus kita juga harus melakukan analisa SWOT lah. Kalau perusahaan XX yang saya bangun ini kira-kira kuatnya apa ya? Oh, kuatnya saya mungkin saya punya duit banyak gitu kan. Atau kuatnya saya network saya bagus. Atau kalau saya developer, saya punya lokasi nih bagus banget nih, saya yakin orang pasti beli ke saya gitu kan. Nah, ini menggunakan analisa SWOT, tapi weakness-nya apa ya? Saya developer yang baru, orang nggak pada kenal gitu kan, atau saya perusahaan subkontraktor baru, referensi saya rendah, tapi opportunity-nya gimana? Opportunity-nya gede banget gitu kan. Nah, itu salah satu analisa. Jadi kita ingin tahu kelemahan kita tuh apa dan kita harus melakukan apa gitu kan. Nah, ini contoh analisa SWOT ya. Kemudian baru dari situ kita akan mencari tadi segmentasi, kita harus fokus pasar kita apa sih. Kalau kita jadi subkontraktor, target kita BUMN, atau target kita swasta, atau target kita proyek-proyek pemerintah, atau bendungan, dan sebagainya. Nah, kemudian dari situ tentu kita melakukan strategi pemasaran. Ya, bagaimana sih strategi pemasaran kita? Kemudian ujung-ujungnya sebetulnya nanti ke strategi operasi. Tentu kalau kita misalnya memilih rumah sederhana, misalnya developer rumah sederhana, tentu kita nggak mungkin menggunakan material-material yang mahal, harganya nggak masuk gitu kan. Atau saya industri Pategang, saya mengambil low cost, tentu cari material-material supplier saya yang murah. Atau kalau perlu saya produksi sendiri, kalau memang memungkinkan. Nah, ini akan membuat strategi operasi kita, perusahaan kita tuh harus bagaimana untuk mencapai sasaran tadi. Ya, and the end tentunya semua perusahaan inginnya untung. Inginnya owner dari perusahaan tersebut atau shareholder-nya itu value-nya meningkat, baik itu perusahaan publik atau perusahaan pribadi atau perusahaan individu atau swasta atau publik, semua tujuannya ada meningkatkan shareholder value. Di mana sih supaya biaya modal kita bisa kembali, perusahaan ini bisa tumbuh dengan baik. Jadi
singkatnya seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ngasih masukan buat teman-teman untuk, wah ternyata industri konstruksi itu luas banget ya, gede banget ya marketnya. Nah, silakan kalau mau ada yang ditanyakan atau monggo saya kembalikan ke siapa? Bu Harinusa ya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Yunaldi atas materi yang sangat lengkap yang telah disampaikan pada siang hari ini. Berikutnya kita mau masuk ke sesi diskusi. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan boleh raise hand dan buka mikrofonnya, bisa langsung bertanya saja. Dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Atau bisa juga ditulis di kolom chat. Oh, silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Naldi. Ini paparan yang sangat menarik ya. Saya mencatat beberapa hal gitu ya. Ini Pak Naldi barangkali ya. Bu Susi, suaranya kekecilan ya? Kecil? Iya. Udah lebih besar nggak? Masih kecil, Bu. Sebentar. Masih kecil nggak? Ya, buat saya kedengar, cukup kedengar. Saya kedengar, Bu Susi. Oke, ini. Yang speaker di headset Ibu diturunin nggak tuh, Bu? Bukan dah. Oh, bukan. Udah ini. Iya, itu. Ininya ke atasin lupa. Oke, Bu, silakan, Bu. Maaf. Ya, kan gini tadi ya Pak Naldi kan kita tahu ya krisis ekonomi pada tahun 98 itu ya yang akhirnya menghancurkan perekonomian Indonesia lah ya. Nah, kemudian tapi dalam kondisi seperti itu Pak Naldi melihat sebuah opportunity ya. Ini mungkin Pak Naldi tahu teman kita juga ya, sahabat kita juga beberapa waktu yang lalu share pengalaman dan ini ya Pak Novias di sini ya. Sama ini Pak Naldi kalau saya lihat bahwa sebuah problematika ya yang ada itu akhirnya menjadi tantangan gitu ya saya lihat ya. Dan itu adalah sebuah opportunity yang kemudian bisa mengembangkan kita ini ya, sama itu menurut saya pemahamannya bahwa kewirausahaan itu ya begitu gitu ya menurut saya prinsip-prinsip kewirausahaan itu ya kita tidak begitu ada masalah kita nggak mundur, nggak lari dari masalah, nggak ya mau usaha lah gitu ya. Nah terkait dengan itu tadi yang juga Pak Naldi bicara tentang SWOT ya, bagaimana dari SWOT itu kemudian Pak Naldi bilang oke, tahun 2002 itu mau mengambil alih dan kemudian yang kalau saya lihat ternyata keputusan dari hasil SWOT dan apapun yang dilakukan pada saat itu memberikan dampak yang sangat baik ya untuk kemajuan perusahaan di kemudian hari. Itu Pak Naldi mungkin pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Langsung dijawab atau? Ya silakan. Nggak tahu Pak Elin silakan. Iya Pak, baik langsung silakan dijawab saja. Oke, betul seperti sampaikan Ibu Susi bahwa semua itu ada masalah ataupun ada opportunity di situ. Ya, contohnya setahun mungkin kalau tidak ada krisis ekonomi, mungkin saya tidak jadi pengusaha ya. Mungkin saya tetap jadi pegawai kayaknya, ya kan? Nah, kita melihat dulu waktu krisis ekonomi itu betul-betul tidak hanya konstruksi, sosial budaya juga ambruk kan seperti itu ya, termasuk bisnis konstruksi. Nah ini membuat pihak prinsipal Jerman maupun perusahaan, apalagi tadinya perusahaan Citra di bidang itu, Citra itu ada dimiliki oleh Citra, grupnya Citra ya, dulu dari grupnya Ibu Tutut kalau nggak salah ya. Jadi itu
kembali lagi ke Jerman, dan kita melihat pandangan luar negeri terhadap Indonesia pada saat itu, wah, tidak memberikan prospek, ya kan, sehingga dia ingin hengkang dari Indonesia, gitu kan. Nah, buat saya justru opportunity. Kenapa? Karena krisis 98 ini seolah-olah seperti komputer itu di riset. Jadi kayak di riset, semua berjalan, kayak kita mulai lari lagi nih dari nol nih, gitu kan. Nah, kalau saya melihatnya, wah, tadinya saingan-saingan saya perusahaan besar, sekarang kan demand-nya kecil lagi kan, jadi udah di riset kan. Jadi buat saya perusahaan kecil memberikan peluang karena sumber daya saya masih kecil, kemudian overhead saya masih kecil, dan saya bisa bersaing. Kalau tidak di riset atau tidak krisis ekonomi, mungkin saya persaingannya masih susah ya, seperti itu, Bu Susi. Nah, contohnya sekarang juga ada opportunity juga bahwa Kementerian PU maupun Pak Menteri dan Pak Presiden itu sekarang gencar banget untuk menggunakan produk lokal. Jadi sekarang ini untuk infrastruktur ditanya TKDN-nya berapa, TKDN-nya berapa. Jadi buat saya yang selama ini saya berafiliasi dari luar, saya membeli produk dari luar, kita pasang. Nah, semenjak 3 tahun atau 4 tahun ke depan, kita udah mulai berpikir nih, kalau kita tidak mengikuti kondisi di Indonesia saat ini, di mana diwajibkan industri konstruksi menggunakan produk lokal. Nah, di sini opportunity juga buat saya, sehingga saya bisa menekan prinsipal untuk bekerja sama, minimum assembling-nya di kita lah. Jadi, atau teknologinya dari mereka, kita yang buat di sini. Nah, itu saat ini DSI pun sudah mulai masuk ke industri manufacture. Yang sebelumnya kita beli dari Korea, dari luar, kita sudah mulai fabrikasi di sini. Itu mungkin gambaran bahwa setiap sebagai pengusaha, setiap itu adalah peluang atau pasti ada opportunity-nya, ya. Dan mungkin ini gambaran lagi, Bu Susi, tambahan ya. Dalam perjalanan PT DSI selama 20 tahun, ternyata ada opportunity yang akan membuat perusahaan itu semacam quantum leap, jumping gitu loh. Nah, pengusaha-pengusaha ini kita harus peka gitu kan. Nah, ini opportunity ini datang, kita mau ambil atau tidak, ya kan? Nah, DSI sendiri semenjak berdiri 2002, kita mengalami quantum leap itu, jumping itu 3 kali. Pertama 2002 ternyata ada opportunity bahwa akan diadakan konferensi Asia Afrika di tahun 2005, di mana disebut sudah 50 berapa tahun konferensi Asia Afrika, ya kan. Nah, itu dibangun jembatan jalan tol Cipularang, ya. Dan itu kita menganggapnya itu opportunity yang bagus banget. Nah, perusahaan berusaha untuk di kondisi pekerjaan yang sangat sedikit, perusahaan berjuang untuk mendapatkan pekerjaan Cipularang itu. Dan alhamdulillah seluruh jembatan di Cipularang itu dulu kita yang ngerjakan, gitu. Maka itu quantum leap yang pertama, sehingga value perusahaan langsung loncat gitu loh. Yang tadinya perusahaan kecil langsung loncat ke menengah, gitu kan. Nah, kita quantum leap kedua lagi adalah kemarin DKI Jakarta tuh ingin membangun tadi jalan layang, busway dan sebagainya. Gimana ya tanpa mengganggu transportasi di dalam kota, gitu kan. Nah, kita membawa teknologi jembatan yang baru, di mana kerjanya cuma malam aja, besok udah nyambung, dan itu menggunakan teknologi yang baru. Nah, itu memberikan value perusahaan menjadi naik langsung, jadi perusahaan besar, termasuk pekerjaan cable stay tadi, itu jumping kita yang ketiga. Makanya kita sekarang menjadi perusahaan terbesar di Indonesia. Nah, tentunya kita sadar bahwa perusahaan kita sumber dayanya mungkin belum mampu waktu melakukan opportunity itu, gitu kan. Tapi ada strategi yang bisa kita lakukan. Tadi analisa SWOT tadi, saya masih lemah nih untuk melakukan teknologi yang mengerjakan jembatan yang besar tadi. Tapi kan ada opportunity,
ada opportunity atau strategi lain, misalnya dengan melakukan joint partner. Jadi saya menggandeng teman-teman dari Singapura untuk membangun tol dalam kota, kemudian saya membangun teman-teman di Jerman untuk support saya dananya, saya nggak punya duit untuk membangun jembatan yang skalanya 1 triliun gitu kan, atau 200 miliar gitu. Jadi, nah itulah analisa SWOT itu juga membuat kita berpikir gitu, oh kita bisa walaupun dengan sumber daya yang ada sekarang, kita bisa menggunakan konsep kerjasama atau syariah atau istilahnya apa gitu kan, yang resikonya kecil gitu, mungkin bagi keuntungan, bukan sebagai subkon dan sebagainya. Ya, itu gambaran saya, Bu Susi. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, mungkin ada lagi, silakan dari Ibnu ingin bertanya. Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Ibnu. Saya ingin menanyakan, pada saat awal-awal didirikan DSI, bagaimana cara Bapak meyakinkan klien yang akan menggunakan jasa atau teknologi yang dari DSI? Sekian, terima kasih. Oke, saya lanjut jawab ya, Pak Ibnu. Jadi memang tadi kenapa kita melakukan analisa SWOT tadi. Jadi strengthening kita apa sih? Dan kebetulan saya menggandeng perusahaan atau perusahaan kelas dunia, yaitu di Widak. Di Widak Jerman itu boleh dibilang seperti kita jualan Mercy lah. Tapi kelemahannya apa? Harganya premium. Nah itulah gimana kita bisa meyakinkan rekan-rekan di dalam sini, di dalam negeri kita ya. Jadi waktu itu kita bisa menggunakan referensi-referensi di Widak yang pernah kita kerjakan di dunia, gitu. Jadi dan saya minta tolong rekan-rekan di Widak untuk sekali-sekali ke Indonesia untuk kita presentasikan, meyakinkan klien-klien saya bahwa kita mampu untuk melakukan itu, gitu kan, dengan supporting dari di Widak atau teman-teman dari luar. Begitu Pak Ibnu, begitu ya Mas Ibnu ya. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, silakan Stephen. Selamat siang Pak Yunaldi, perkenalkan nama saya Stephen Lim. Sebelumnya saya pengen ucapin dulu Pak, terima kasih banyak atas materinya, karena menurut saya materinya itu sangat bagus, sangat berdaging, dan membuka perspektif saya mengenai bisnis konstruksi Indonesia yang lebih luas lagi. Ya. Nah, untuk pertanyaannya, tadi kan Bapak ada sempat bilang kalau misal kita masih baru mulai bisnis konstruksi gitu, kita harus mulai dari proyek-proyek yang lebih kecil dulu sampai kita bisa dapat kepercayaan untuk bisnis yang untuk proyek konstruksi yang lebih besar lagi gitu kan. Nah, saya pengen tanya kira-kira gimana ya cara atau strategi sebuah perusahaan-perusahaan konstruksi yang baru lahir yang masih kecil-kecil untuk memasarkan bisnisnya atau jasanya di fase-fase awal itu perusahaan itu lahir gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Stephen ya. Ya, Pak. Jadi betul Pak, tadi kembali lagi Pak, kita mau masuk bisnis konstruksi ini di level apa sih Pak? Apakah di level konsultan, di level subkon, atau di level kontraktornya? Nah tadi kalau menurut analisa saya, kalau di level kontraktor, waktu itu saya berprinsip bahwa tadi data menunjukkan dari 100% pasar konstruksi di Indonesia, 75%-nya itu yang mengerjakan tuh kontraktor BUMN gitu loh Pak. Nah terus hanya 25% dari pasar konstruksi di Indonesia yang dikerjakan oleh swasta yang jumlahnya bisa 15.000 perusahaan gitu kan Pak. Wah kalau saya sebagai pendatang baru berat nih buat saya, makanya saya tidak masuk ke level kontraktor. Saya masuk ke level subcontractor.
Nah, subkontraktor nanti milih bidang apa nih, terutama yang kita bisa masuk. Tadi makanya Mas Steven juga gali, kira-kira saya mau apa ya? Apakah saya jadi fabrikator baja, gitu kan? Fabrikator saya jadi supplier mechanical, electrical yang masang, gitu kan? Ya tentu memang semua butuh effort ya Pak ya. Sama saya juga dulu door to door Pak. Kalau dulu saya sampai, waduh, saya mau ketemu manajer project atau direksi bisa nunggu jam-jaman gitu kan. Tapi dengan kondisi sekarang, saya bisa ketemu rekan-rekan tuh bisa telepon aja bisa langsung masuk ruangan gitu kan. Nah itu butuh proses, memang semua butuh proses. Nah tapi proses itu kita bisa persingkat gitu kan. Tadi misalnya saya gandeng teknologi yang dari Jerman dong, yang harusnya learning curve saya 5 tahun, tapi karena saya bawa teknologi yang bagus, jadi cuma 2 tahun saya udah bisa penetrasi pasar gitu kan. Terus perencanaan SDM juga tentu bertahap lah gitu kan, mungkin pelan-pelan. Nah nanti bisa dianalisa sih, jadi contohnya gini deh, oke supaya saya dipercaya nih, saya baru perusahaan kecil nih, orang kan belum percaya sama saya nih. Wah, kalau gitu saya gandeng deh profesor di university untuk backup saya untuk teknologi. Nah, siapa sih di pakarnya di bidang ini? Misalnya Pak Profesor A gitu. Pak Prof, bantuin saya dong. Saya mau membuat industri ini nih mulai. Pak Prof jadi advisor saya, jadi ini saya gitu kan. Itu semua bisa dihitung kan, di analisa biayanya dan sebagainya kan. Nah, itulah gunanya perencanaan. Jangan sampai marketnya belum ada, Bapak Mas Steven udah nyiapin senjatanya terlalu gede, jebol nanti investasinya terlalu gede gitu loh ya. Jadi bertahap aja. Jadi kita analisa market kita, oh kita baru butuh sih mesin bor yang kecil aja dulu gitu, belum butuh mesin bor canggih gitu kan, atau kita baru butuh mesin bubut biasa deh, jangan CNA dulu lah gitu kan. Nah, seperti itu, Pak. Itulah makanya kita butuh analisa tadi makro kita gimana sih? Oh, persaingan di fabrikator baja ini kok gitu masih memungkinkan buat, dan itu kebetulan passion saya di situ gitu loh, Pak. Coba lebih nyaman kalau kita kerja pas sesuai passion kita, Pak. Jadi kita nggak cepet jatuh langsung down gitu loh. Ya, itu suatu proses kok Pak. Saya pernah kok Pak, saya nggak bisa ngegaji nih, orang karyawan kita harus digaji nih, sementara bagaimana ya, gitu kan. Nah itu hal-hal yang wajar lah, yang yang itulah yang membuat kita menjadi matang, perusahaan itu menjadi kuat gitu loh. Jadi setiap ada rintangan kita selesaikan naik kelas. Ya, mungkin itu bisa menjawab Pak Steven ya. Jadi carilah passion-nya di mana, coba analisa kita masuknya di bidang apa, mau di level kontraktor, atau saya punya bidang, saya hobi desain, saya masuknya ke konsultan aja, ya kan. Nah untuk mendapat pasar gimana? Ya udahlah kita profit sharing deh sama profesor deh gitu kan, untuk awal-awal berbagi gitu kan. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Dan saya pernah punya teman fabrikator baja, ternyata dia hebat, Pak Steven, dia nggak punya pabrik ternyata, gitu kan. Jadi dia punya konsep, ya, dia cuma punya workshop kecil, tapi dia bisa mengerjakan proyek-proyek besar. Ternyata dia akrab dekat di asosiasi gitu loh. Jadi dia punya konsep desain, punya konsep apa, dapat proyeknya, dia subkan dong kerjaan A ke si B, kerjaan ini karena dia dekat di asosiasi kan. Terus overhead dia kecil loh, Pak. Karena dia bukan pabrik kan. Ya kan? Menarik kan? Jadi itu startup-nya dia gitu loh. Dia tadinya kerja di perusahaan baja besar gitu kan. Ini teman saya bener ya. Dia kerja di perusahaan baja besar, akhirnya dia memutuskan buat startup. Nah, dia kan selama ini dia udah tahu kan industrinya, network-nya seperti apa. Dibuat, Pak. Dia punya workshop, nggak usah gede-gede, workshop kecil, tapi dia punya networking yang bagus. Dan dia punya konsep yang bagus, sehingga dapat pekerjaan jembatan besar. Dan dia bisa meyakinkan gitu kan.
Nanti waktu kunjungan pabriknya dia ke pabrik A, pabrik B, pabrik C, semua spesialis yang dipanggil kan gitu. Ya, menarik ya, Steven ya. Oke, lanjut. Terima kasih banyak Pak, sangat menarik. Betul. Oke, dilanjutkan. Mungkin silakan Atika jika ingin bertanya. Ya, Atika ya. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya Pak. Iya. Di masa pandemi ini, apakah mempengaruhi dari pendapatan Bapak sendiri dan bagaimana strategi bisnis yang Bapak lakukan pada saat pandemi ini? Nah, untuk apa saja sih Pak modal awal yang Bapak gunakan untuk memulai bisnis ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke. Semua tidak menyangka masa pandemi ini bisa lebih dari 2 tahun. Jadi banyak perusahaan-perusahaan, teman-teman saya juga yang kolaps gitu loh. Ya, termasuk kompetitor saya yang tadinya dia perusahaan besar, sekarang betul-betul menjadi perusahaan kecil gitu loh, kolaps gara-gara pandemi. Saya nggak nyangka katanya, pandemi ini 2 tahun, kalau 6 bulan kita masih bisa survive. Gitu kan. Nah, terkait itu memang perusahaan harus survive ya. Dan ternyata DSI itu di 2020 itu mencatat rekor tertinggi sales kita. Bayangkan saya selama 20 tahun, justru di tahun pertama pandemi, sales kita itu paling tinggi selama 20 tahun. Aneh kan? Ya. Jadi ini akibat mungkin kerja keras saya sama teman-teman, karena infrastruktur itu adalah ada yang kerjanya 1 tahun selesai, ada yang multi years, gitu. Nah, alhamdulillah DSI rupanya dikasih rezeki. Waktu sebelum COVID itu kita mendapatkan proyek-proyek yang multi years, ya, yang pekerjaannya bisa 3 tahun, 5 tahun, dan itu kalau multi years begitu, memang dananya sudah siap dari pemerintah. Ya, jadi selama pandemi kemarin itu kita banyak mengerjakan proyek-proyek yang kontraknya adalah 1 tahun atau 2 tahun, bahkan 3 tahun sebelumnya. Makanya waktu pandemi COVID ini, di mana terbatas, itu proyek-proyek yang saya kerjakan itu diminta segera selesai. Gitu kan ya, makanya tahun 2020 itu sales DSI ada tertinggi selama berdiri, alhamdulillah banget gitu kan. Nah tapi 2022 atau 2020 itu 2020 ya, 2021 kan kita sadar bahwa pemerintah banyak mengalokasikan dana ke COVID kan, sehingga proyek-proyek banyak yang tertahan atau tidak banyak. Itu tidak hanya di industri konstruksi, hampir di seluruh industri mengalami penurunan. Ya, jadi termasuk DSI juga di 2021 dan itu mengalami penurunan. Ya, tapi tetap kita mencari opportunity. Misalnya yang tadinya kita mengerjakan proyek infrastruktur, mungkin sekarang kita lari ke pelabuhan. Opportunity tetap ada. Kan kebetulan nama DSI udah dikenal di pasar gitu kan. Jadi kita lebih mudah penetrasinya. Kemudian kita masuk ke sektor tambang, seperti batu bara harganya mungkin sekarang bagus dan mereka membangun infrastruktur di tambang, gitu. Nah itu buat kita menjadi opportunity, gitu kan. Nah di tambang, batu bara, nah pemerintah sekarang mungkin lagi fokusnya membangun bendungan. Nah kita cari opportunity di situ sehingga perusahaan bisa survive. Yang memang jujur saja pasarnya tidak sebesar sebelum pandemi karena mengalami penurunan. Tapi setidaknya kita bisa survive. Mungkin dropnya kemarin nggak sampai 50% gitu loh, tapi masih bagus di atas 50%. Itu yang DSI alami dengan mencari opportunity yang kemarin yang sebelumnya mungkin kita tidak fokus, kita tinggalin.
sekarang kita ambil. Nah, terus tadi opportunity TKDN, ya. Nah, ternyata perusahaan sekarang masuk ke bidang manufaktur, ya, sehingga itu membuat tambahan buat pendapatan perusahaan, baik dari segi margin maupun pasar baru, karena kita sekarang masuk ke sedikitnya manufaktur yang sebelumnya kita subkon-kan atau kita beli dari luar, kita investasi untuk membeli mesin-mesin, membuat sendiri. Itu yang tadi bagaimana bertahan kita di kondisi pandemik tadi, dan alhamdulillah DSI bisa melewati. Nah, sekarang 2022 kondisi makroekonomi kita sudah mulai bagus, dan itu terlihat dari pasar konsumsi kita sudah mulai sibuk, terus target marketing juga sudah mulai baik seperti itu. Nah, terus yang tadi yang ditanyakan nomor 2, modal awal. Sama, saya juga dulu waktu memulai perusahaan ini nggak punya duit juga gitu kan. Cuman saya punya networking, punya konsep. Nah, konsep inilah yang saya tawarkan ke investor gitu loh. Jadi saya buat presentasi tadi, buat rencana bisnis, ya, rencana bisnis sedetail mungkin. Jadi begitu saya presentasikan ke investor, saya butuh nih, waktu itu saya bilang waktu 2002 ya, untuk memulai bisnis saya butuh waktu 1,2 miliar, ya kan? Nah, saya presentasi ke investor gitu loh. Jadi ada investor yang membantu saya 300 juta, ada yang 500 juta, ada dikonversi dalam bentuk saham, ya kan? Nah, tentunya saya dengan tim, saya punya saham juga di situ. Jadi yang kita jual itu sebagian saham kita, gitu kan? Sebagian saham kita ke investor. Dan alhamdulillah yang tadinya nilai value perusahaan yang tadi kita butuh 1,2 miliar, sekarang 20 tahun bisa 400 miliar lebih, gitu kan? Dan kita tiap tahun misalnya membagikan dividen dan sebagainya. Jadi value perusahaan itu udah cukup bagus dan mereka sangat happy. Ya, kembali lagi, jadi modal awal itu bisa dicari. Banyak teman-teman di luar sana, investor itu mereka juga mencari peluang-peluang bisnis, ya, peluang-peluang bisnis yang baik. Makanya jika ingin menjadi pengusaha, yang pertama itu adalah tadi jujur, ya. Jujur, kemudian komitmen, ya. Jadi kalau kita jadi pengusaha, kalau kita di awal bilang A besar, ya kita harus tetap konsisten A besar, gitu loh. Jangan nanti kemudian setelah ini kita bilang A kecil atau B. Nah, ini yang saya pegang ya sama ini adalah komitmen bisnis, ya. Jadi apa yang bisnis itu ada resiko, gitu. Kadang-kadang kita mengerjakan pekerjaan tidak selalu untung. Kadang-kadang kita namanya ada musibah, jadi rugi, tapi komitmen kita bahwa kita memberikan hasil yang terbaik, kemudian on time, dan itu yang kita jaga, DSI jaga dari dulu sampai saat ini, bahwa kita adalah solution dan kita komit. Ya, jadi kalau di teman-teman bilang sekarang ini kalau mau kalau mau tidur nyaman udah pakai DSI aja deh. Nah, itu yang brand awareness itu yang kita kembangkan di teman-teman user kita, bahwa kalau pakai DSI on time, selesai dengan hasil baik. Nah, itu yang kita kembangkan. Ya, jadi itu bahkan ada juga udah pokoknya teh botol sosro udah apapun konstruksinya, minumannya DSI gitu kan, seperti itu. Nah, itu brand awareness itu yang kita perkuat di market, dan itu memang butuh waktu untuk mencapai itu, dan alhamdulillah DSI dengan umur yang 20 tahun ini sudah mencapai brand awareness seperti itu. Oke. Baik, terima kasih pertanyaan dari Atika, dan terima kasih jawaban dari Pak Naldi yang menutup diskusi kita pada siang hari ini, dan bisa disimpulkan juga dari seluruh diskusi kita dari awal, Pak
Pak Naldi sangat betul-betul mengajari kita bagaimana kita harus mulai analisa bisnis dari awal dengan detail. Terus tadi ada tips and trick juga supaya investor tuh mau berinvestasi ke bisnis kita. Kita tuh harus benar-benar kasih kebutuhan kita sedetail mungkin dan menjabarkan kepentingan bisnis kita ke depannya seperti apa. Dan value-value sangat penting untuk diterapkan ya Pak selama kita berbisnis ya. Dan konsistensi itu yang membuat bahkan DSI bisa mendapatkan 3 kali batu loncatan ibaratnya ya Pak. Sampai value-value perusahaannya meningkat terus bahkan sampai di tadi ya apapun konstruksinya minumannya DSI. Nah, sampai sini saja seminar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ahmad Yunaldi sudah menyampaikan materi pada siang hari ini dan juga sudah bisa berdiskusi bersama dengan kami semua di sini. Saya kembalikan kepada Khairun Nisa selaku host. Baiklah, terima kasih kepada Elin. Sebelum mengakhiri acara kita, saya akan mengambil dokumentasi. Jadi kepada teman-teman diharapkan untuk menyalakan kameranya karena kita akan foto bersama dahulu. Teman-teman, ayo dihidupkan kameranya. Baiklah, saya akan mulai 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Susi mungkin Bu. Terima kasih Pak Ahmad Yunaldi sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami, sharing ya pengalamannya. Nggak usah mahasiswa, saya juga belajar banyak gitu ya. Dan terus terang ya teman-teman mahasiswa ini mungkin banyak pengalaman. Saya kebetulan karena merasakan ya, maksudnya saya mengikuti nih ke perjalanannya Pak Yunaldi, saya sangat menghargai, sangat menghormati gitu ya, dan saya sangat kagum dengan semua capaian-capaian dari Pak Yunaldi dan semua tim DSI gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini sebenarnya sebelum pandemi ya, saya mau mengundang Pak Yunaldi waktu itu ya Pak Yunaldi. Kebetulan kita baru jalan-jalan ke proyek di Bogor Outer Ring Road. Nah, kita mau mengundang Pak Yunaldi terkait jembatan Lengkung yang tadi diceritakan tuh ya, yang Kuningan. Dan kebetulan juga saya sebenarnya mau mengundang Bu Dinanya Pak Yunaldi yang desain jembatan itu. Sayang keburu pandemi kita nggak jadi seminar waktu itu. Nah, tapi akhirnya kita punya waktu untuk ketemu gitu. Mudah-mudahan tetap ini ya Pak Yunaldi tetap berkenan kalau kita sekali-sekali ketemu lagi dalam acara yang sama seperti ini gitu ya. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Ya, sehat selalu Pak Yunaldi. Kalau dari saya udah gitu mungkin ya. Nanti mungkin kita mau saya mau main-main nih ke kantor. Silakan. Jadi terima kasih kembali Bu Susi. Saya pribadi saya sangat senang bisa share dengan rekan-rekan dari institusi pendidikan, rekan-rekan mahasiswa dan memberikan gambaran ya. Jadi intinya jangan nyesel masuk sipil. Peluang di Indonesia itu gede banget dan hampir semua bidang butuh sipil. Jadi ada teman saya di bank, dia menjadi petinggi di bank gitu kan. Di pertambangan juga seperti itu. Jadi sipil ini sangat terbuka, ilmu jadi baik untuk analisa maupun untuk bisnis langsung bisa diterapkan ya gitu. Dan bisnis konstruksi di Indonesia insya Allah sampai 50 tahun ke depan masih terbuka lebar. Oke. Ya, terima kasih. Ya, gitu aja mungkin kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Yunaldi ya. Makasih banyak Ibu. Sama makasih Pak. Terima kasih Pak Yunaldi. Terima kasih Pak ya. Makasih Pak. Izin live. Iya, terima kasih Pak Yunaldi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak.